Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu bagi semua sahabat IPC dimanapun berada. Selamat datang kembali di seri video teknologi pembelajaran. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang pentingnya asesmen dalam pembelajaran berbasis teknologi. Pada video kali ini, kita akan fokus pada bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran siswa dengan kebutuhan khusus. Setiap siswa memiliki keunikan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Teknologi memiliki potensi besar untuk menciptakan pengalaman belajar yang inklusif dan memberdayakan semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus mencakup berbagai kondisi, antara lain disabilitas sensorik, disabilitas fisik, disabilitas kognitif, serta gangguan perkembangan lainnya. Mari kita bahas satu persatu. 1. Disabilitas sensorik, seperti tunanetra dan tunarungu. Tunanetra adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu dengan gangguan penglihatan, baik yang mengalami kebutaan total maupun low vision atau penglihatan rendah. Sedangkan tunarungu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu dengan gangguan pendengaran, mulai dari gangguan ringan hingga ketulian total. 2. Disabilitas fisik, seperti tunadaksa dan cerebral palsy. Tunadaksa adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami keterbatasan fisik. Keterbatasan ini dapat memengaruhi berbagai bagian tubuh, seperti tulang, otot, sendi, dan saraf. Akibatnya, individu dengan tunadaksa dapat mengalami kesulitan dalam bergerak, beraktivitas, dan melakukan tugas sehari-hari. Cerebral palsy, disingkat CP, adalah gangguan yang mempengaruhi gerakan, postur, dan koordinasi tubuh. CP disebabkan oleh kerusakan pada otak yang terjadi sebelum, saat, atau setelah kelahiran. Kerusakan ini dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kelemahan otot, kekakuan, tremor, dan kesulitan menjaga keseimbangan. 3. Disabilitas kognitif, seperti tunagrahita dan autisme. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu dengan disabilitas intelektual. Disabilitas ini ditandai dengan keterbatasan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif. Sedangkan autisme, atau Autism Spectrum Disorder, ASD, adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Individu dengan autisme sering mengalami kesulitan dalam komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. 4. Gangguan perkembangan, seperti ADHD dan disleksia. Dalam bahasa Indonesia, ADHD disebut gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. ADHD merupakan gangguan perkembangan saraf yang umumnya muncul pada masa anak-anak dan ditandai dengan 3 gejala utama, yaitu inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Adapun disleksia adalah gangguan belajar yang terutama memengaruhi kemampuan membaca dan mengeja. Disleksia diduga disebabkan oleh perbedaan cara otak memproses informasi. Faktor genetik juga berperan, karena disleksia cenderung diturunkan dalam keluarga. Setelah kita mengetahui jenis-jenis kebutuhan khusus tersebut, berikutnya kita akan menjelaskan bagaimana peran teknologi untuk pembelajaran siswa dengan kebutuhan khusus. Teknologi dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam berbagai hal, antara lain 1. Mengatasi hambatan belajar. Teknologi dapat membantu siswa dengan disabilitas sensorik untuk mengakses informasi melalui media audio atau braille, siswa dengan disabilitas fisik untuk berinteraksi dengan komputer menggunakan keyboard khusus atau eye tracking, dan siswa dengan disabilitas kognitif untuk memproses informasi dengan cara yang lebih terstruktur dan visual. 2. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi. Teknologi dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus untuk belajar secara mandiri, berkomunikasi dengan orang lain, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 3. Mengembangkan potensi dan bakat.
Teknologi dapat menyediakan akses ke berbagai sumber belajar dan alat kreatif yang dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka. Berikut adalah beberapa contoh teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran siswa dengan kebutuhan khusus. Teknologi asisten, seperti screen reader, aplikasi penerjemah bahasa isyarat, dan text-to-speech software. Software edukasi khusus, seperti aplikasi pembelajaran visual, game edukasi, yang dirancang untuk kebutuhan khusus, dan software komunikasi alternatif. Perangkat khusus, seperti keyboard khusus, mouse adaptif, dan eye tracking device. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan jenis dan tingkat kebutuhan khusus siswa, serta menyediakan pelatihan dan dukungan yang memadai bagi siswa dan guru. Itulah beberapa hal penting tentang pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk kebutuhan khusus. Mari kita ciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan semua siswa. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video kami berikutnya. Teruslah belajar.